Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Kali ini saya akan menyampaikan terkait publikasi saya yang di conference. Sebenarnya publikasinya itu sudah sejak tahun 2020. Saya carikan dulu, kalau ngecek nanti silakan dicari di Google Scholar. Kemudian cari yang tahun 2020 atau nanti langsung tulis judulnya saja. Saya carikan. Nah, ini ya terkait disertasi saya, yaitu dengan judul The Use of Pre and Post Processing to Enhance Mandible Segmentation Using Active Contour on Dental Panoramic Radiograph Image. Ini dilaksanakan di tahun 2020, yaitu nama konferennya adalah ISRITI, yang menyelenggarakan adalah Amikom Yogyakarta. Apa yang disampaikan di sini, kalau nanti mau ambil silakan download di Google Scholar. Artikelnya, nah ini. Di sini saya menggunakan citra radiografi panoramik. Citranya diambil dari Rumah Sakit Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, yaitu dari pembimbing saya, yaitu Dr. Harenwi. Kemudian total datanya banyak, sampai 1000-an lebih, tapi yang bisa saya gunakan itu sekitar, untuk yang ini ya, yang konferen ini, total datanya ada 67, yaitu saya sampaikan di bagian dataset. Ya, sekitar 86. Citra tersebut awalnya ada kayak ada ini ya. Nah, jadi awalnya ada kayak gini. Mohon maaf, saya klikkan satu. Nah, ada kayak gini. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Pokoknya ini dihilangkan. Saya cukup ngambil radiografinya saja. Saya ambil yang bagian ini tok. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Setelah saya proses pengambilan. Nah, hilang kan? Nah, nggak ada kan yang tadi nama ininya sama ini. Setelah itu tahap berikutnya di artikel juga saya sampaikan. Nah, setelah saya lakukan perbaikan, itu tadi perbaikannya hanya menghilangkan tulisan. Nah, perbaikan lainnya yaitu melakukan perbaikan kontras sama Gaussian filter. Di sini saya sampaikan kalau nilai Gaussian filternya, hasil gambarnya seperti apa. Nah, ini memang nggak seberapa kelihatan ya hasilnya. Nah, ini hasil, maaf, ini gambar asli, ini hasil Gaussian filter dengan nilai standar deviasinya. Terus saya lakukan perbaikan kontrasnya juga. Jika nilai kontrasnya seperti ini, alfanya sama dengan 11, betanya sama dengan min 45. Nah, ini dari perbaikan gambar, jadi ada pra-processing, kemudian dilakukan post-processing. Nah, ini post-processingnya yaitu dengan morfologi. Morfologi itu akan menghasilkan gambar menjadi hitam dan putih. Ya, putih itu dianggap objek. Nah, di sini morfologi yang saya pakai adalah erosi dan opening. Nah, proses untuk membuat dia menjadi hitam putih, ya, sebelumnya kan dia lakukan perbaikan. Perbaikannya yaitu menggunakan tadi perbaikan kontras sama Gaussian filter. Nah, hasil perbaikannya terus dilakukan segmentasi, istilahnya bisa seperti itu. Segmentasi itu pokoknya membedakan antara objek sama background. Nah, atau bisa juga disebut dengan melakukan thresholding, ya.
Yang saya segmentasi apa? Bagian mandibula. Di sini bagian mandibulanya kan memang nggak seberapa kelihatan signifikan ya, memang harus butuh diproses yang detail metodenya. Nah, akhirnya saya usulkan aktif kontur. Nah, di sini hasil aktif konturnya ini bisa dilihat, ini asli gambar yang setelah dilakukan perbaikan tadi, baik itu perbaikan kontras ataupun Gaussian filter. Terus ini adalah gambar ground truth. Untuk apa ground truth-nya? Ground truth di sini nanti untuk menghitung hasil evaluasi metodenya. Ya. Jadi ground truth ini dibuat juga dengan melakukan diskusi dengan dokter gigi atau pembimbing saya. Nah, ini total datanya seperti ini. Terus ini hasil aktif kontur dengan nilai Gaussian filternya sekian. Ini aktif kontur dengan nilai Gaussiannya dari nilai standar deviasi. Kemudian saya evaluasi, caranya evaluasi gimana? Dari masing-masing hasil segmentasi, baik menggunakan hanya aktif kontur saja atau pre-processing sama aktif kontur, atau pre-processing dilakukan aktif kontur dan post-processing erosi, ataupun opening, ataupun hanya aktif kontur sama post-processing, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kelihatan bahwa metode aktif kontur dengan post processing itu lebih bagus. Post processing yang paling bagus adalah opening. Walaupun selisihnya nggak jauh ya, tanpa post processing ataupun dengan post processing. Post itu berarti setelahnya. Nah, di sini kalau aktif kontur saja itu nilai ini saya pakai Jakarta Similarity. Jadi kalau kita melakukan segmentasi atau terkait ini kan ceritanya melakukan thresholding ya. Jadi kalau melakukan thresholding itu cara melakukan evaluasinya bisa dengan Jakarta Similarity atau di MATLAB. Selain ini beberapa code-nya. Nah, selain Jakarta Similarity yaitu ada DICE, bisa dicek nanti. DICE. Nah, ini. Jadi cara menghitung evaluasinya ada rumusnya juga. Nih, jadi DICE itu di sini keterangannya adalah Soren's DICE Similarity Coefficient for Image Segmentasi. Selain ini ada juga Jakarta Similarity. Ya, kalau Jakarta saya carikan Jakarta, maaf, saya agak lupa tulisannya. Jakarta, nah ini Jakarta. Nah, Jakarta Similarity ini juga dipakai untuk gambar yang dilakukan segmentasi. Jadi kalau di sini harus dibandingkan antara hasil segmentasinya atau hasil thresholdingnya terhadap ground truth-nya. Ground truth itu dari mana? Ya kita buat. Nah, ini. Itu tadi contohnya. Terus di sini saya sampaikan lagi, pada saat kita melakukan segmentasi, ingat tahap mengubah dia jadi hitam putih itu harus dilakukan penilaian threshold. Jadi mencari nilai thresholdnya itu berapa. Nilai thresholdnya dari mana? Nah, aktif kontur itu rumusnya atau cara mendapatkan nilai thresholdnya itu dari mana? Dari ini. Dari nilai energi. Kan dia ada proses mencari nilai inisialisasi. Jadi tahapannya saya sampaikan di dalam flowchart bahwa pada saat kita melakukan aktif kontur, ini kan gambar hasil perbaikan tadi ya. Nah, kita buat inisialisasi. Nilai inisialisasi nanti itu kayak mendapatkan nilai energi luar dan energi dalamnya. Dari energinya itu dari mana? Nilai intensitasnya tadi berdasarkan rumusnya itu. Terus dilakukan pencarian nilai threshold. Dari nilai threshold itu batasnya baru dipakai untuk mengubah hitam putih. Nah, kalau setelah dapat nilai hitam putihnya, kalau melakukan post processing, tetap morfologi itu akan menjadi hitam putih juga. Morfologi itu prosesnya ada yang erosi opening. Dia menggunakan nilai ini ya, kayak operator union sama irisan. Jadi kalau saya sampaikan di sini morfologinya, bentar.
Ini preprocessing, post processingnya. Oh, di artikel ini nggak saya tuliskan karena memang ada batasnya ya kalau publish di seminar internasionalnya ini, apa kalau di publishernya IEEE maksimal itu 6 halaman. Jadi ini sudah saya batasi. Post processingnya hanya saya sampaikan. Nah, ini morphology operation itu melakukan perubahan gambar biner atau struktur ini ya, biner dengan this morphology operation implementation this operation, yaitu operasinya adalah logical and atau OR, yaitu operasi. N itu irisan, kalau OR itu union. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang sangat lama ini publikasinya, tahun 2020, padahal sekarang tahun 2022. Jadi ceritanya kalau kita mau kuliah S3 ada syarat-syarat tertentu yang harus kita selesaikan. Nah, saya baru publis ya, yang sudah publis itu yang conferen ini tadi. Nah, yang conferen ini. Sedangkan yang lainnya itu sudah submit, itu sebanyak 3 artikel yang sudah saya submit dengan sudah ya mungkin ada 8, tapi beda-beda artikel itu 8 total itu tadi dari 3 artikel 8 yang sudah di reject. Nah, seperti itu. Terus syaratnya nanti kalau mau lulus ya harus publis ya, sampai accepted publish di jurnal internasional. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.